Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan uraian atau penjelasan atau renungan mengenai bagaimana Injil masuk ke benua Eropa. Ya, seperti pada beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu saya menjelaskan mengenai Injil yang masuk ke benua Eropa melalui kota Filipi. Jadi kota Filipi adalah kota pertama di Eropa, di dataran Eropa, di mana Paulus dan tim pelayanannya secara sistematis melakukan penginjilan. Jadi pertama adalah kota Filipi, dan kota kedua yang merupakan bagian dari renungan pada malam ini adalah kota Tesalonika. Saudara-saudara sekalian, saya memberi judul dari renungan kita pada malam ini, pada hari ini, yaitu demonstrasi massal anti penginjilan. Dan tentu saja ini kasus yang terjadi di kota Tesalonika. Demo massal dari rakyat anti penginjilan, menolak penginjilan dan atau menolak kekristenan, dan tentu ini terjadi di kota Tesalonika. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, seperti yang terjadi di kota Filipi, Injil diberitakan dan terjadi penolakan. Namun demikian setidaknya ada dua keluarga yang percaya, dua rumah tangga yang percaya. Yang pertama adalah Lydia dan keluarganya, dan yang kedua adalah kepala penjara Filipi dan keluarganya. Jadi ada dua keluarga dan juga ada beberapa orang lain yang menjadi percaya karena penginjilan yang dilakukan di kota Filipi. Ada penolakan, tetapi pada saat yang sama terjadi juga pekerjaan Tuhan sehingga ada dua keluarga yang diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku, di Tesalonika juga terjadi penolakan. Ya, meskipun ada yang diselamatkan, saya akan menguraikan tentang hal itu. Ada yang menjadi percaya dan menjadi selamat, ya, dan menjadi orang Kristen. Tetapi terjadi penolakan terhadap kekristenan, penolakan terhadap penginjilan yang begitu hebat. Lebih hebat penolakan itu terjadi di Tesalonika dibandingkan dengan kota Filipi. Injil diberitakan, terjadi penolakan, terjadi demo besar-besaran di kota Tesalonika. Namun demikian juga ada orang-orang yang berkorban dan kemudian untuk penginjilan, dan kemudian ada orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Kisah 17 ayat 1 sampai 9, ya. Kisah 17 ayat 1 sampai 9 yang berjudul keributan di Tesalonika. Jadi ini menurut judul dari judul perikop yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya keributan di Tesalonika. Kalau saudara baca di Alkitab terjemahan yang lain, ya, seperti dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa daerah, memang tidak disebutkan keributan di Tesalonika. Namun dalam bahasa Indonesia disebutkan keributan. Judul dari perikop ini adalah keributan di Tesalonika. Kisah pasal 17 ayat 1 sampai 9 demikian bunyinya. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Dan sambil berkata, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus.
Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Saudara-saudaraku, demikian adalah pembacaan dari Kisah 17 ayat 1 sampai ayat 9 yang menjelaskan tentang bagaimana Injil diberitakan di kota Tesalonika. Terjadi keributan, namun demikian ada beberapa orang yang percaya. Dan salah satunya adalah yang bernama Yason. Ya, orang lain tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan salah satu orang yang menjadi percaya itu adalah Yason. Saudara-saudara sekalian, dari pembacaan kita tadi, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9, hal yang pertama yang kita bisa belajar yaitu bahwa pemberitaan Injil bisa menimbulkan iri hati orang lain. Jadi Injil diberitakan, ada yang menerima Injil, tetapi ada orang yang menjadi iri hati. Nah, Bapak Ibu, kata iri hati menurut Kamus Indonesia yaitu artinya tidak senang melihat keberhasilan orang lain atau cemburu melihat orang lain. Nah, mengapa terjadi iri hati? Iri hati karena seseorang merasa tertinggal atau ditinggalkan. Iri hati karena Injil yang pemberitaan oleh Paulus ini ya mempengaruhi orang lain, ya mempengaruhi orang lain yang berada di rumah ibadat orang Yahudi yang tentu saja adalah sinagoge, ya sinagoge, dan selama 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi kira-kira 3 minggu selama hari Sabat, Paulus dan Silas datang dan memberitakan firman Tuhan di sana. Dan ketika dia menyampaikan itu, ada orang yang iri hati, ya, dan orang-orang itu adalah orang-orang di dalam rumah ibadat, orang-orang Yahudi yang tidak bisa menerima tentang firman yang diberitakan, ya, Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan Silas, ya. Jadi karena mereka tidak bisa menerima, Alkitab mengatakan mereka iri hati terhadap apa yang diberitakan dan kemudian mereka menolak, ya, mereka menolak dan mereka melakukan keributan. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti biasa, ya, apa yang dilakukan oleh Paulus, dalam hal ini Paulus dan Silas, yaitu mereka masuk ke rumah ibadat. Mereka datang ke rumah ibadat. Jadi rumah ibadat atau sinagoge itu yang berarti tempat di mana orang berkumpul dan Taurat diberitakan, ya, atau dalam keadaan sekarang, ya, dalam kondisi sekarang ini tempat di mana orang beribadah dan firman Tuhan diberitakan. Ya, jadi mereka datang ke sana. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa 3 hari Sabat berturut-turut mereka membicarakan. Mereka membicarakan dengan bagian-bagian dari kitab suci. Jadi Paulus dan Silas membicarakan bagian-bagian dari kitab suci. Saudara, membicarakan ini artinya bertanya jawab atau berdiskusi atau membahas atau menelaah. Jadi Paulus dan Silas datang ke rumah ibadat dan kemudian mereka bertanya jawab, mereka berdiskusi, mereka membahas dengan orang-orang yang berada di rumah ibadat pada saat itu tentang bagian-bagian dari kitab suci. Bapak Ibu saudaraku, sesungguhnya ini adalah penginjilan itu. Apa itu penginjilan? Penginjilan adalah membahas tentang kitab suci, menerangkan firman Tuhan meskipun beberapa orang lain tidak menerima dan tidak senang terhadap pemberitaan itu. Tetapi ada orang yang menerima terhadap pemberitaan yang disampaikan. Di dalam pasal 17 ayat 3, di dalam ayat 3 dikatakan bahwa Paulus menerangkan kepada mereka. Jadi kalau tadi di dalam ayat pertama dan ayat kedua dikatakan seperti biasanya Paulus masuk ke rumah ibadat itu dan membicarakan dengan mereka. Di dalam ayat 3 dikatakan Paulus menerangkan kepada mereka dan menunjukkan. Jadi dia menerangkan dari perikop-perikop kitab suci dan kemudian dia menunjukkan bahwa Mesias harus menderita. Jadi yang namanya juru selamat atau Mesias atau Tuhan Yesus Kristus itu harus menderita dan kemudian bangkit dari antara orang mati. Kemudian Paulus menyampaikan bahwa Mesias yang kuberitakan, jadi memang Paulus itu menerangkan, menunjukkan, membahas, berdiskusi, dan memberitakan, ya, tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi Mesias yang kuberitakan itu
Kata Paulus demikian, Mesias yang kuberitakan itu sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 4 kata kerja yang penting yang disampaikan oleh Paulus yang menjelaskan tentang bagaimana Paulus melakukan penginjilan itu, yaitu yang pertama kata kerja membicarakan, yang kedua adalah kata kerja menerangkan, ketiga menunjukkan, dan yang keempat memberitakan. Jadi inilah implementasi daripada penginjilan itu. Implementasi dari mandat penginjilan ketika Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, pergi jadikanlah segala bangsa muridku, baptis mereka dan ajarkan mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, mengajarkan mereka, mengajarkan orang lain supaya menjadi percaya, mengajarkan umat manusia supaya menjadi percaya itu dilakukan Paulus dan Silas dalam bentuk membicarakan, membahas, menerangkan, menunjukkan bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, dan kemudian memberitakan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang menjadi alasan, inilah penyebab karena pemberitaan firman tentang Tuhan Yesus Kristus itu menjadi penyebab mengapa orang-orang menjadi iri hati. Mengapa orang lain yang tidak bisa menerima itu menjadi iri hati. Tetapi yang pasti firman Tuhan diberitakan. Bapak Ibu Saudaraku, ketika Musa sudah sampai di seberang sungai Yordan dan tiba saatnya untuk dia meninggal, dan kemudian umat Israel menyeberang Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, ya Alkitab di dalam kitab Ulangan mengatakan bahwa Musa di hadapan orang Israel itu memproklaim tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan kepada orang Israel. Kemudian di dalam Ulangan 1 ayat 5 dikatakan bahwa di seberang sungai Yordan itu Musa, dia sebelum meninggal, dia menguraikan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, penginjilan pada hakikatnya itu menyampaikan firman Tuhan. Menguraikan firman Tuhan, menjelaskan firman Tuhan, dan meyakinkan orang bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Itu pada hakikatnya adalah penginjilan. Dan karena penginjilan itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, beberapa orang menjadi yakin dan percaya dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Jadi firman Tuhan disampaikan, orang menjadi yakin dan percaya. Tetapi juga ada beberapa orang yang menjadi iri hati. Nah, ini adalah proses dan keadaan yang dialami ketika firman Tuhan diberitakan di mana saja. Ada orang yang percaya, tapi juga ada orang yang tidak percaya, dan orang yang tidak percaya itu menjadi iri hati, ya, seperti dikatakan di dalam bacaan kita tadi. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika menyampaikan firman Tuhan, pada dasarnya kita menabur firman Tuhan, menabur benih firman Tuhan. Dan juga dalam Injil dikatakan bahwa ada hati manusia yang bagaikan tanah yang subur, ada hati manusia yang bagaikan tanah di pinggir jalan, ada yang bersemak duri, ada yang berbatu. Dan yang terjadi di orang-orang Tesalonika ini, ada yang menerima firman Tuhan. Jadi merupakan tanah yang subur, dia menerima dan dia percaya. Tapi juga ada hati manusia yang iri hati, ini bagaikan dan menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, ini bagaikan tanah atau lahan atau tanah yang berada di pinggir jalan, ya, sehingga firman Tuhan disampaikan tapi kemudian tidak bisa menerima firman Tuhan itu. Jadi ada orang yang iri hati, ada orang yang menerima, hatinya terbuka untuk menerima firman Tuhan, tapi juga ada orang yang menolak firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apa artinya ini bagi kita? Jadi ketika firman Tuhan diberitakan, ada pemberitaan Injil itu bisa membuat orang menjadi iri hati. Ada orang yang percaya tapi orang yang iri hati. Apa artinya bagi kita? Bagi kita bahwa kita harus siap-siap kalau ada orang yang tidak senang dengan pelayanan kita. Ya, Anda harus siap-siap ketika Anda menyampaikan firman Tuhan dan orang tidak senang. Kita harus siap menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Tetapi pada saat yang sama kita nggak boleh iri hati. Kita sebagai orang-orang percaya kita nggak boleh iri hati apabila ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dan orang yang bisa menjelaskan firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu berkembang. Seharusnya kita memohon berkat, ya, bagi kita masing-masing sebagai orang-orang percaya kita memohon berkat
agar supaya firman Tuhan itu disampaikan dan tidak ada orang yang merasa iri hati, kemudian firman Tuhan itu diterima dan banyak orang menjadi percaya. Firman Tuhan diberitakan, ada yang menerima, tetapi juga ada yang iri hati atau menolak firman Tuhan. Bapak Ibu, itu adalah pelajaran pertama atau bagian pertama dari perikop ini. Nah, hal yang kedua bahwa iri hati terhadap kekristenan bisa bereskalasi menjadi keributan. Ya, jadi pertama iri hati menolak firman Tuhan, tapi itu digunakan, dibesar-besarkan, dieskalasikan sehingga menjadi keributan. Nah, saudara bisa membaca ini dari tadi Kisah 17 ayat 5 sampai ayat 8 yang berbunyi kira-kira demikian. Ayat 5 mengatakan begini, tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan. Jadi tadinya mereka ada di rumah ibadat, iri hati tidak bisa menerima, kemudian mereka keluar dan kemudian mereka pergi di tengah-tengah masyarakat, mereka pergi ke kota, yang tengah-tengah kota, kemudian pergi ke pasar mengajak orang lain, para petualang, dan kemudian mereka mengadakan keributan dan mengacaukan kota Tesalonika. Jadi mereka mengadakan keributan, mengadakan huru-hara. Dengan kata lain mereka melakukan demonstrasi, demo massal terhadap firman Tuhan, terhadap penginjilan, atau dengan kata lain mereka menolak firman Tuhan dan menolak penginjilan. Mereka menyerbu rumah Yason. Rumah Yason ini adalah salah seorang yang menjadi percaya, dan Yason ini menerima Paulus dan Silas tinggal di rumahnya. Mereka menyerbu rumah Yason, kemudian dengan tujuan untuk mencari dan menangkap Paulus dan Silas. Kemudian mereka ingin membawa Paulus dan Silas ini ke sidang rakyat. Ya, jadi ini bukan pengadilan resmi, tapi pengadilan rakyat, dan mereka ingin menghadapkan Paulus dan Silas ke depan pengadilan rakyat. Mengadakan keributan, mengacaukan kota, menyerbu rumah Yason, seorang dari orang percaya, menangkap beberapa orang lain yang orang percaya di sana, dan kemudian mereka melakukan sidang rakyat. Saudara-saudara sekalian, orang banyak menolaknya. Yang menolak ini pada awalnya hanya orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang menolak firman Tuhan. Tapi kemudian dia bereskalasi menjadi seluruh kota, dan kemudian keributan terjadi di kota Tesalonika. Nah, mengapa ini terjadi? Ini terjadi karena mereka salah dalam memahami firman Tuhan. Mereka tidak bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Hatinya sudah terlebih dahulu menolak firman Tuhan. Mereka salah menerima ajaran Paulus dan Silas, atau ajaran Kristen, atau ajaran kekristenan. Kemudian mereka salah menginterpretasi apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Mereka katakan begini, bahwa orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia, jadi mereka menyampaikan kepada orang banyak pada saat itu, orang-orang Yahudi yang menolak dan iri hati ini, mereka menyampaikan kepada orang banyak bahwa orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia, maksudnya Paulus dan Silas, telah datang juga kemari. Dan mereka menilai Paulus dan Silas mengacaukan seluruh dunia. Nah, tentu saja ini sesuatu yang salah. Paulus dan Silas tidak mengacaukan seluruh dunia. Tapi itulah perkataan mereka. Paulus dan Silas telah mengacaukan seluruh dunia. Dan orang-orang itu telah datang kemari. Dan saudaraku, yang kedua, mereka berkata bahwa ini bertentangan. Bahwa ajaran Paulus dan Silas ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan. Yaitu bahwa menentang Kaisar Romawi. Karena memberitahukan Yesus sebagai Raja. Nah, kembali mereka salah memahami dan mereka mengartikan bahwa Yesus sebagai Raja itu adalah seorang Raja yang nanti akan menggantikan Raja yang berada di Roma. Jadi itulah interpretasi yang salah. Jadi dengan interpretasi yang salah atau kesalahan yang sengaja mereka ambil, ya sengaja mereka gunakan, dan kemudian mereka mengeskalasi itu menjadi sumber kekacauan di kota Tesalonika pada saat itu. Tentu saja mereka mempunyai kepentingan lain dan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencerna firman Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Paulus dan Silas sampaikan 3 minggu berturut-turut, 3 hari berturut, 3 hari Sabat berturut-turut. Seharusnya mereka bisa menerima itu, seperti orang-orang lain yang menerima. Tapi ternyata ada orang-orang Yahudi yang menolak ini, yang tidak bisa menerima akan ajaran yang benar, ajaran firman Tuhan, Injil Kristus Yesus yang disampaikan oleh Paulus dan Silas. Dan akibat salah interpretasi, salah memahami itu, ataupun mereka mengerti, tapi mereka tadi disampaikan karena mereka iri hati, lalu kemudian mereka membawa itu sebagai kasus yang besar,
dan kemudian terjadi keributan di kota Tesalonika. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa hari yang lalu saya membaca kembali satu buku yang diberikan oleh rekan saya ya dari Canisius. Dia memberikan buku dan bukunya itu berjudul Evangelii Gaudium ya, Evangelii Gaudium. Bukunya berjudul Evangelii Gaudium. Ini bukunya ya, Evangelii Gaudium, Apostolic Exhortation of the Holy Father Francis to the Bishop, Clergy, Consecrated Person and the Lay Faithful on the Proclamation of the Gospel in Today's World. Ya, jadi ini semacam Evangelii Gaudium ini artinya the joy or happiness of the evangelism. Jadi itu artinya kira-kira demikian, Evangelii Gaudium. Nah, buku ini menjelaskan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa intinya percaya kepada Kristus itu bukan saja suatu kebenaran dan memang harus terjadi bagi setiap orang, itu benar dan betul, tetapi juga sesuatu yang indah. Percaya kepada Kristus itu sesuatu yang indah dan mampu memberi hidup yang penuh sukacita, berlimpah-limpah bahkan di tengah kesulitan. Jadi itu yang disebutkan dengan percaya kepada Kristus. Jadi kalau ada yang menolak ya karena pemberitaan firman Tuhan, itu tidak mengurangi sukacita penginjilan. Ya, judulnya sendiri Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium itu artinya the happiness or the joyful of evangelism. Ya, happiness of evangelism. Bahwa Injil itu memang sukacita. Jadi kalau ada orang yang menolak Injil karena iri hati, itu berarti dia tidak bisa menerima Injil itu. Tetapi sebaliknya penolakan itu tidak mengurangi apa yang disebut dengan sukacita pemberitaan firman Tuhan. Sukacita penginjilan. Sukacita penginjilan itu inside out, dari dalam keluar, dan itu berlangsung terus kepada setiap orang yang menginjili, meskipun ya yang menerima, ada yang menerima Injil maupun ada yang tidak menerima Injil. Saudara-saudara sekalian, apa ini artinya bagi kita? Artinya bagi kita bahwa kita harus doakan supaya tidak terjadi demonstrasi menentang pemberitaan Injil. Ya, pemberitaan Injil harus berjalan di mana saja, di desa, di kota, di pulau-pulau kecil, di hutan, di tempat-tempat yang terpencil. Penginjilan harus dilakukan, pemberitaan firman itu harus dilakukan. Gereja harus bertumbuh, gereja harus menyampaikan firman Tuhan. Kita harus berdoa supaya tidak ada demo massal, demonstrasi massal yang menolak firman Tuhan. Namun demikian, kita juga harus bersiap. Kita harus bersiap apabila itu terjadi. Karena memang ada orang-orang yang tidak menerima. Ada orang-orang yang hatinya bagaikan tanah di tepi jalan, yang tidak bisa menerima firman Tuhan. Kita harus senang dan bersyukur. Kita harus bersyukur bila ada orang lain atau kelompok lain, atau gereja lain, atau kelompok evangelisme lain yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang kudus dan oikumene, kita harus bersyukur apabila firman Tuhan itu disampaikan oleh para church, oleh gereja-gereja, oleh misi-misi penginjilan yang dilakukan di mana saja. Kita harus bersyukur terhadap itu. Dan kita mendoakan supaya evangelisme itu berlangsung dengan baik, meskipun ada kemungkinan orang-orang yang menolak dan kemudian melakukan keributan. Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi bahwa penginjilan membuat ada orang yang menerima, tetapi ada orang yang menolak dan membuat iri hati bagi sebagian orang. Yang kedua bahwa iri hati bisa bereskalasi menjadi sesuatu yang besar dan kemudian menjadi keributan atau demonstrasi yang besar, tapi kita harus siap untuk itu. Namun yang ketiga yang menarik dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudaraku, yaitu ketika ada masalah dan tantangan itu ya, maka akan tampil orang-orang yang menjadi champion, akan tampil orang-orang yang berkorban demi untuk penginjilan, demi untuk pekerjaan pemberitaan firman Tuhan atau pekerjaan penginjilan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini yang terjadi dengan Yason. Ya, Alkitab mengatakan di dalam ayat 9 mengatakan, tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara yang lain, mereka pun dilepaskan. Jadi ketika Paulus dibawa ke hadapan sidang rakyat itu, mereka mencari Paulus di rumah Yason, ya, Paulus dan Silas dicari di rumah Yason, dan kemudian Paulus dan Silas dibawa di dalam sidang rakyat itu, tetapi kemudian Yason muncul.
Yason tampil di tengah-tengah mereka. Yason tampil di tengah-tengah penguasa-penguasa dan kemudian penguasa kota, pemerintahan kota Tesalonika di tengah-tengah rakyat itu, dan kemudian Yason memberi jaminan dan kemudian Paulus dan Silas dilepaskan. Nah, saudara, ini yang saya sampaikan bahwa champion di tengah-tengah penginjilan ketika terjadi masalah maka tampil orang-orang yang mau berkorban. Dan orang yang mau berkorban ini di dalam kasus Tesalonika ini yaitu Yason. Ya, Yason dia tampil dengan cara membayar jaminan. Membayar jaminan itu artinya membayar sejumlah uang kepada penguasa-penguasa kota Tesalonika pada saat itu. Saudaraku, Anda harus memperhatikan hal ini bahwa ini adalah budaya yang berlangsung pada saat itu. Ya, yang sampai saat ini pun kita bisa mendapatkan bahwa ketika ada seseorang dalam tawanan, ya, maka ada yang bisa membayar jaminan supaya orang itu keluar dari tawanan sambil menunggu proses pengadilan selanjutnya. Dan hal yang sama berlaku di Tesalonika pada saat itu. Jadi dibawa ke hadapan sidang rakyat, ini bukan sidang yang resmi, tapi ini sidang rakyat. Dibawa Paulus dan Silas dibawa ke hadapan sidang rakyat, kemudian Yason tampil dan memberi jaminan. Dia budaya saat itu ada orang yang seperti itu, ya, maka ada orang lain yang memberi jaminan. Jadi Yason tampil dan memberi jaminan supaya Paulus dan Silas tidak diadili. Dan apabila mereka dilepaskan, maka uang jaminan itu akan hilang. Jadi biasanya berlangsung seperti itu, budayanya seperti itu. Apabila diberi jaminan, kemudian bisa diyakinkan bahwa ini tidak ada masalah, maka uang jaminan itu akan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan Yason memberikan sogokan, tapi memang sistem yang berlaku yaitu apabila ada pengadilan rakyat seperti itu, maka ada orang yang memberikan jaminan dalam bentuk sejumlah uang, dan kemudian ketika tidak ada masalah atau ketika pengadilan itu tidak dilanjutkan, maka uang tersebut akan hilang, ya, akan hilang dan yang diadili dilepaskan. Saudara-saudara sekalian, yang saya ingin menekankan begini, bahwa ketika terjadi masalah, keributan, huru-hara itu yang membuat suasananya itu kacau, ya, kacau balau, maka tampil Yason. Yason tampil pada saat itu dan memberi jaminan. Jadi dia menjadi champion, dia berkorban, dia memberi jaminan demi untuk kebebasan Paulus dan Silas. Supaya Paulus dan Silas tidak diadili oleh rakyat dan kemudian pemberitaan firman Tuhan itu tetap bisa dilakukan. Pemberitaan Injil tetap dilakukan. Dan itu karena Yason tampil dan memberi jaminan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau zaman sekarang ini Yason ini mengambil risiko, ya, atau yang kita sebut dengan risk taker. Risk taker adalah orang yang mengambil risiko, ya. Ada pemberitaan firman, maka dengan bahasa ada masalah, ya, ada kekacauan, maka tampil seseorang sebagai champion yang mengambil risiko dan menyelesaikan masalah. Itu yang dilakukan oleh Yason. Tapi kalau kita lihat dari sisi iman Kristiani, sebetulnya yang dilakukan oleh Yason ini adalah berkorban agar tidak terjadi keributan. Agar Paulus dan Silas tidak dihadapkan pengadilan rakyat, dan agar supaya firman Tuhan tetap diberitakan. Jadi itu dari sisi pandangan Kristiani. Pandangan Kristiani yaitu ada orang yang berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Pandangan dunia ini bahwa ada orang yang mengambil risiko, risk taker. Tetapi dari sisi Kristiani ini adalah pengorbanan umat Tuhan dalam rangka penginjilan dan pemberitaan firman Tuhan disampaikan. Jadi ada masalah, ada keributan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekacauan kota, kemudian ada yang tampil. Dan tampil ini adalah orang percaya, ya, seorang percaya yang mau berkorban. Dalam kasus ini adalah uangnya, hartanya, demi untuk perdamaian, demi untuk penginjilan dilakukan, dan para pelayan firman Tuhan yaitu Paulus dan Silas tidak dibawa ke dalam sidang rakyat. Jadi itu adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, sangat jarang kita menemukan orang yang mau berkorban seperti itu. Pakai
pakai harta pribadinya, uang pribadinya, berkorban demi untuk keamanan dan pemberitaan firman Tuhan, pekerjaan gereja bisa berjalan dengan baik. Di tengah-tengah situasi yang chaos, di tengah-tengah situasi yang kacau, jarang sekali kita menemukan orang-orang yang seperti itu pada zaman ini. Saudara, kemarin saya sedang menunggu di ruang tunggu di rumah sakit ya untuk pemeriksaan kesehatan. Kemudian saya pengen aja mendengarkan lagu ya, pengen mendengarkan lagu-lagu karena cukup lama menunggu dokter. Jadi saya mendengarkan lagu dari YouTube. Dan lagu yang saya dengar ini lagu lama, oldies ya, lagu-lagu lama. Dan salah satu lagu yang dibawakan atau dinyanyikan atau bahkan digubah ya oleh Simon and Garfunkel, yaitu lagu yang cukup terkenal. Nama pada zamannya ini lagu tua, dan lagu itu adalah Like a Bridge Over Troubled Waters. Bridge Over the Troubled Waters. Jadi judul lagunya Bridge Over the Troubled Waters ya. Ada paduan suara ya yang menyanyikan lagu itu, dan saya coba menikmati kata-kata dari lagu itu. Ketika saya menikmati itu, saya langsung ingat bahwa saya ingin menerangkan ke Anda mengenai Yason ini. Ya. Yason ini ibarat a bridge over troubled waters. Ya, ada masalah, kemudian Yason tampil membangun jembatan. Bridge, jembatan di atas lautan masalah. Ya, di atas ada sungai yang bermasalah atau lautan yang bermasalah. Kemudian ada bridge, ada jembatan yang dibangun. Nah, Yason ini seperti bridge over troubled water ya, like a bridge over troubled waters. Jadi Yason ini seperti a bridge yang membangun jembatan ketika terjadi masalah. Saudara mungkin tahu lagunya ya, like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Like a bridge over troubled waters, I will lay me down. Saudara, ini sangat menarik ya lagu ini. Saya coba menikmati beberapa stansa, ada 3 stansa dari lagu ini. Lagu ini sangat luar biasa ya. Like a bridge over troubled waters ya. Jadi dia mau berkorban seperti a bridge di tengah-tengah troubled waters ya. Air keruh, air yang bermasalah itu. Sungai yang bermasalah atau laut yang bermasalah, itu dia membangun jembatan. Saudara, di tengah-tengah kesulitan, keadaan chaos, keributan, huru-hara itu, Yason tampil dan mengambil risiko dan berkorban demi untuk penginjilan. Bapak Ibu, apa artinya ini bagi kita? Artinya bahwa kita harus siap. Anda harus siap dan berkorban bagi pemberitaan Injil. Kita harus siap berkorban bagi keberlangsungan gereja. Ketika nggak ada orang lain yang mau berkorban, maka Anda harus siap untuk berkorban. Ketika ada masalah dan kemudian chaos dan kemudian huru-hara dan kemudian itu mengganggu persekutuan dan penginjilan dan kebaktian dan ibadah, maka Anda harus tampil untuk berkorban, untuk mau berkorban demi untuk keberlangsungan penginjilan, ibadah, kebaktian, pekerjaan-pekerjaan penginjilan, dan pelayanan-pelayanan gereja. Berkorban seperti a bridge over troubled waters. Anda harus berkorban seperti Yason demi untuk keberlangsungan penginjilan, keberlangsungan pemberitaan firman, pembangunan gereja, dan pembangunan jemaat. Jadi mulai dari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian tampil sebagai orang-orang yang mengambil, dalam bahasa duniawinya mengambil risiko, risk taker. Tapi dalam bahasa rohaninya berkorban untuk penginjilan. Menyerahkan hidupmu untuk penginjilan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan gereja, untuk pemberitaan firman Tuhan, untuk persekutuan. Agar gereja dan orang-orang percaya dan persekutuan ini tetap berjalan di kota di mana Anda berada, di tempat di mana Anda berada. Saudara sekalian, sebagai kesimpulan atau take away bahwa saat ini di tengah-tengah penolakan penginjilan atau ketika Anda hidup atau berada di tengah-tengah kondisi lingkungan, di tengah-tengah masyarakat di mana Injil ditolak, di mana pemberitaan firman diganggu,
di mana ibadah-ibadah tidak bisa berlangsung dengan baik karena sering terjadi atau pernah atau terjadi demonstrasi, terjadi penolakan. Maka ingat bahwa Anda harus tampil. Anda harus tampil untuk berkorban demi untuk keberlangsungan tugas-tugas pekerjaan pemberitaan firman. Demi untuk persekutuan, demi untuk gereja, maka Anda harus tampil. Dan meskipun terjadi penolakan, ya, penolakan terjadi terhadap pemberitaan firman, ingat bahwa pasti ada keselamatan. Di tengah-tengah penolakan huru-hara yang besar itu, Yason dan beberapa orang lain diselamatkan. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita tadi, perempuan-perempuan dan beberapa orang Yunani, orang yang berasal dari kota Tesalonika itu menjadi percaya. Jadi meskipun terjadi penolakan, huru-hara, demonstrasi, percaya bahwa Injil itu tidak percuma, pemberitaan itu tidak sia-sia, pasti ada orang yang menerima firman Tuhan. Pasti ada orang yang mengerti dan mau menerima firman Tuhan dan menjadi percaya. Itu adalah take away bagi kita bahwa penginjilan perlu pengorbanan dan bahwa meskipun terjadi penolakan yang luar biasa, firman Tuhan tidak sia-sia. Firman tetap diberitakan karena janji Tuhan seperti demikian, ya, seperti itu bahwa firman harus diberitakan. Karena bagaimana orang bisa menerima firman Tuhan kalau firman tidak diberitakan? Firman harus diberitakan. Injil harus diberitakan supaya orang menjadi selamat. Injil harus diberitakan supaya gereja bertumbuh dan berkembang, baik secara kuantitas dan kualitas. Dan Injil diberitakan dengan cara menguraikan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan agar orang lain mengerti tentang firman Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.